bisa berjalan, namun tetap memandang jauh ke depan, menjalani rencana mulia. You make me brave, you make me strong, you make me who I am today. And now I know you strengthen me, not because of my strength, Jesus. Saat lemah dan ragu melangkah, saat takut tak bisa berjalan, namun tetap memandang jauh ke depan, menjalani rencana mulia. You make me brave, you make me strong, you make me who I am today. And now I know you strengthen me, not because of my strength, Jesus. You make me brave, you make me strong, you make me who I am today. And now I know you strengthen me, not because of my strength, Jesus. You make me brave, you make me strong, you make me who I am today. And now I know you strengthen me, not because of my strength, Jesus. You make me brave, you make me strong, you make me who I am today. And now I know you strengthen me, not because of my strength, Jesus. You make me brave, you make me strong, you make me who I am today. And now I know you strengthen me, not because of my strength, Jesus. Not because of my strength, Jesus. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Angkat wajahmu, pandang sekelilingmu, lawatan Tuhan telah nyata atas hidup kita. Persiapkan hidupmu bagi Dia, bersatu hati dalam panggilannya. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang.
satu-satunya tempatku berharap. Yesus, Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Engkau menuntunku dalam anugerah-Mu, ku terima janji-Mu, ku nyatakan cintaku. Kaulah satu-satunya tempatku berharap. Yesus, Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Kaulah satu-satunya tempatku berharap. Yesus, Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa pastinya. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, diri kita untuk kita mau menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau berseru kepadamu.
Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau memuji Engkau Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
sebab Engkau hidup dan Engkau kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau Bapa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pastinya Engkau akan memberkati setiap kami. Dan Engkau akan menyentuh hati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terus bertahta Bapa, setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang mau terus bersorak bagi namanya, terus mau mengagungkan namanya, sama-sama katakan amin. Wow, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Kalau boleh katakan kanan kiri, Engkau luar biasa, aku pun luar biasa. Sebab kita punya Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Mari kita mau datang dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan-Nya. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Mari katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan-Nya. Katakan, saat hati bersyukur, yes, dan jiwa hadirat Allah di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari pagi hari ini kita mau terus menyala-nyala. Roh kita terus menyala bagi Tuhan. Sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
Kalau mau tepuk tangan di atas kepala. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kehebatanmu Tuhan, sebab Engkau megah bagi setiap kami. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Senap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Mari katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Wow. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Wow. Engkau ajaib Tuhan. Engkau terlalu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, kekuatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau hanya terus berserah kepadamu Tuhan.
Sebab hanya Engkaulah penolong satu-satunya bagi kami.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dekat dengan kami. Tetapi juga kami perlu mendekatkan diri dan menaruh harap percaya kami kepadamu. Sehingga kedekatan kami dengan Engkau mendatangkan ketenangan. Kedekatan kami dengan Engkau mendatangkan penghiburan. Dan kedekatan kami dengan Engkau memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Karena kami percaya Bapa di surga, selama kami berada di dalam perjalanan hidup ini, tidak lepas dari berbagai tantangan, pergumulan, dan segala sesuatu yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu dan yang terpenting adalah Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, mari Engkau berbicara pada pagi hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, singkapkan kebenaran firman-Mu karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang menjaga hidup kami. Bahkan kami percaya ketika yang berjalan bersama dengan Engkau, segala situasi, keadaan, dan orang-orang tidak akan pernah memutuskan kami dari kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah situasi di mana situasi itu sedang kacau saudara ya, bahkan juga tak terkendali, bahkan ketika rekan-rekan berubah menjadi lawan ya, dan sepertinya Tuhan diam serta tidak melakukan apa-apa. Pernah nggak ngalamin seperti ini saudara? Di mana saudara mengalami sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan hal itu menimpa kehidupan kita. Ya, nah saudara, kalau kita bisa melihat bahwa ketika sesuatu menimpa kehidupan kita dan kita masih bisa melakukan sesuatu dan kita masih bisa melihat perbuatan Tuhan, itu masih aman saudara. Itu pun seringkali kita juga mengalami kepanikan begitu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita menghadapi situasi yang kacau dan tak terkendali, bahkan orang-orang sekeliling kita yang tadinya merapat dan juga berteman menjadi lawan bagi kita, serta kita melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Membiarkan sesuatu yang genting terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud ketika dia berada dan tiba di Ziklag setelah keluar dari mendukung orang Filistin dalam pertempuran. Dia bersama dengan pasukannya, mereka mendapati tempat tinggal sementara, yaitu perkemahan di Ziklag itu habis terbakar, dan juga istri dan anak mereka semuanya saudara ditawan. Wah, ini sesuatu yang saya katakan tidak dikehendaki pastinya. Saya percaya ketika mengalami kemenangan bersama dengan orang Filistin, karena pada saat itu Daud berada di daerah orang Filistin dan mengabdikan diri sementara waktu kepada Raja Akhis. Ketika mereka mengalami pertempuran dan bersama-sama dan mengalami kemenangan, Daud bersama dengan orang-orang saudara, yang bersama dengan dia kurang lebih sekitar 400 sampai 600 orang itu saudara, mereka pasti menginginkan, merindukan kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Tapi ketika sampai di tempat perkemahan tidak ada satupun yang tersisa, semuanya terbakar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terkadang kita melihat hal seperti ini, kenapa Tuhan gak melakukan sesuatu? Kenapa Tuhan tidak membela? Bukankah pada saat itu sudah dinubuatkan bahwa Daud akan menggantikan Saul sebagai raja? Tuhan sudah mendapatkan orang yang berkenan di hatinya, siapa saudara? Daud. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, di dalam pasal yang ke-24, 25, 26 saudara menemukan di situ Daud itu 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Saul bersama 3.000 orang pasukan yang terlatih saudara, mengepung kubu gunung yang ada di mana Daud bersama dengan orang-orangnya saudara, yang kurang lebih sekitar 400 orangan itu saudara, dikepung dengan 3.000 pasukan ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Daud bukan hanya dilindungi, namun Daud mendapat 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Bukankah pada masa lalu Tuhan memberikan perlindungan? Bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi kesempatan bagi Daud untuk menghancurkan musuhnya. Dan Daud tidak mau melakukan hal itu. Di sini berbicara tentang apa, saudara? Berarti Tuhan ketika orang percaya bergerak bersama dengan Tuhan, Tuhan bukan hanya mampu melindungi, memberikan sejahtera, tetapi Tuhan memampukan orang tersebut untuk melampaui segala situasi dan keadaan. Yang setuju katakan amin. Problemnya muncul di 1 Samuel pasal 27. Selesai semuanya itu, lalu Daud berpikir, memang aku 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi aku tidak lakukan. Tapi pikir Daud, saudara, Daud mulai berpikir, lambat atau cepat Saul akan membunuh aku. Begitu, ya. Sehingga dia mulai berpikir dengan pemikiran strategisnya, saudara. Perhatikan, tanpa bertanya kepada Tuhan. Dia katakan begini, lebih baik saya masuk ke wilayah orang Filistin, bersahabat dengan Raja Akis. Aku bisa mengabdi untuk sementara waktu di sana supaya Saul menghentikan pengejarannya. Masuk akal enggak untuk menyelamatkan diri? Masuk akal, saudara? Setuju, saudara, ya kan? Kan tentunya kalau orang menghadapi pergumulan, permasalahan, pengennya cepat keluar dari masalah itu. Make sense enggak? Maksudnya masuk akal enggak? Masuk akal, saudara, ya. Tetapi problemnya begini, ya. Menghadapi berbagai pergumulan, ada bagian yang bisa kita lakukan, tetapi ada bagian yang harus melibatkan Tuhan. Amin. Tidak semuanya kita bisa selesaikan sendiri. Kita perlu keterlibatan Tuhan. Nah, saudara, pada saat di dalam pasal 27 itu, Daud sudah berkata begini, ya sudah, aku untuk sementara waktu mengabdi saja ke Raja Akis, orang Filistin. Aman? Aman. Saudara baca di situ, saudara akan temukan, maka Saul berhenti mengejar Daud. Untuk sementara waktu Daud sejahtera, aman, dalam perlindungan, iya. Amin, saudara. Tetapi satu hal perhatikan baik-baik. Ketika apa yang kita pikir dan pandang baik, tanpa melibatkan Tuhan, sebenarnya di masa depan itu bisa menjadi jebakan buat kita. Amin, saudara. Karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena pikir Daud ketika dia berada di tengah orang Filistin, bahkan bersahabat erat dengan Raja Akis, maka kondisinya aman. Bahkan Raja Akis mempercayakan kepada Daud dan pasukannya untuk membantu mereka berperang. Berarti Daud mendapat kepercayaan dari Raja Akis. Memang pada akhirnya panglima-panglima perang dari Filistin mempertanyakan, kenapa engkau libatkan ini orang? Buat apa orang Ibrani yang ada di sini? Jangan-jangan ketika dia berada di tengah pertempuran, nanti dia mengkhianati kita, dia hancurkan kita dari belakang. Akhirnya Raja Akis mengambil kesimpulan, oke, aku putuskan Daud dan orang-orangnya kembali ke Ziklag. Engkau tidak perlu ikut berperang, tapi engkau kembali ke Ziklag. Ziklag waktu itu juga wilayah orang Filistin. Ziklag ini tempat yang strategis. Tempat perlintasan, bahkan itu merupakan bagian dari padang gurun Negev yang cukup subur tempatnya. Saudara, apa yang kita pikir dan pandang baik, jika kita tidak bawa di hadapan Tuhan, bisa saja mendatangkan kebaikan. Tetapi kita perlu melibatkan Tuhan karena Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir dalam hidup kita. Apa yang terjadi, saudara? Baru kita bisa masuk nih di dalam 1 Samuel pasal 30 ini. Ziklag terbakar. Orang Amalek melintasi wilayah itu, saudara. Lalu mereka sapu semuanya di wilayah itu, termasuk perkemahan, tempat tinggal, keluarga dari Daud dan pasukannya di Ziklag semuanya dibakar. Barangnya dijarah dan istri dan anak mereka ditawan, dibawa ke wilayah Amalek. Saudara, pahami dengan baik. Kesulitan hari ini yang kita alami, jangan terburu-buru kita berkata itu rencana Tuhan. Amin.
Kegagalan hari ini yang kita alami, jangan terburu-buru kita katakan, oh Tuhan mendatangkan kebaikan melalui semuanya itu. Enak banget kita ngomong dengan ayat itu. Coba kita perhatikan baik-baik apa yang kau lakukan pada masa lalu. Pernahkah engkau mengabaikan Tuhan pada masa lalu? Bahkan mungkin ketika hari ini kita mengalami sesuatu yang sulit, bahkan sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Lalu kita berkata, mana Tuhan pertolonganmu? Mana Tuhan kehadiranmu? Mana Tuhan tindakanmu yang menyelamatkan umatmu? Hati-hati, jangan cepat berpikir seperti itu. Amin saudara. Sehingga kita tidak gampang kecewa dengan Tuhan. Ya. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, pada saat itu saudara, kalau kita lihat situasinya, kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6b. Dikatakan begini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Yizril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena apa? Anaknya laki-laki dan perempuan. Pada saat itu keluarga Daud pun juga tertawan. Pada saat itu Daud berhadapan dengan orang-orang yang bersama dengan dia, berperang bersama dengan orang Filistin. Orang-orang itu adalah teman-teman Daud, orang-orang terdekat dengan Daud, bahkan selama ini hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada saat itu berbalik menjadi beringas dan mereka berkata, kita lempari saja dengan batu pemimpin kita ini enggak benar pemimpin seperti ini karena gara-gara dia keluarga kita ditawan. Terjepit saudara? Terjepit. Lebih terjepit lagi dengan dirinya ketika dia menyadari apa yang dia lakukan yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 27 ternyata itu tidak benar. Karena apa? Bukan pikiran dan pandangan yang baiknya, tetapi dia tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan untuk menyelamatkan diri. Amin saudara. Pressure-nya itu double. Pressure dari luar, pressure dari dalam. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita tidak cakap dan tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan, kita menjadi depresi menghadapi hal ini. Rasa bersalah dan tekanan pihak luar yang menghantam hidup kita. Kalau enggak kuat depresi. Saudara. Bukan hanya jemaat tapi juga hamba Tuhan bisa depresi. Amin. Apalagi hari ini kita banyak mendengar tentang kebangkrutan sebuah negara, bukan perusahaan, tapi negara. Ada kurang lebih sekitar di data 60 negara yang diperkirakan akan bangkrut satu demi satu. Karena apa? Kesulitan ekonomi. Bukan hanya resesi, bukan hanya inflasi, tetapi ada istilah baru stagflasi. Saudara perhatikan baik-baik, bahkan dikatakan tahun 2023 merupakan tahun yang gelap, belum bisa diramalkan apa yang akan terjadi dan kondisi apa yang akan kita alami. Saya mau katakan kepada saudara, harapan saya adalah melalui teladan Daud ini kita dapat tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, segelap apapun yang dikatakan oleh manusia, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, dan juga Tuhan yang maha tahu. Bagi dia tidak ada yang gelap. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah saudara yang dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Dalam situasi yang genting ini, teladan apa yang bisa kita ambil dari Daud saudara? Yang pertama adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Karena pada saat itu tidak ada orang yang menguatkan Daud. Pada saat itu tidak ada seorang pendeta datang, Daud lagi ngapain, kamu lagi putus asa ya? Ini pendeta dari mana? Ya gitu, saudara. Tiba-tiba muncul gitu saudara ya kan. Bisa saja seperti malaikat lah apa segala macam. Enggak ada. Enggak ada Alkitab yang tertulis pada saat itu. Enggak ada. Walaupun ditulis di atas kulit binatang. Belum ada saudara. Pada saat itu belum ada. Tidak ada yang menguatkan dia. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian saudara yang dalam Tuhan? Di mana dalam satu titik tidak ada orang yang menguatkan saudara. Bahkan yang ada orang yang sibuk menyalahkan kita. Pernah gak seperti itu? Pernah ngalamin seperti itu? Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Seringkali banyak orang ya saudara ya kan. Cari orang lain yang senasib. Bisa begitu saudara ya. Bikin grup nongki-nongki, tahu nongki-nongki? Ya. Terus apa lagi saudara ya? Menutup diri, mengasihani diri, membenci orang lain. Ini bahaya juga. Ya. Nah saudara, tadi saya katakan ada dua hal yang menjadi tantangan dalam Daud ketika dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama adalah tertuduh, karena lebih mengikuti pikirannya bukan tuntunan Tuhan. Dari dalam. Iya ya, ternyata ada hal yang salah yang kubuat. Kenapa aku lebih mengikuti pikiranku? Kenapa aku lebih mengikuti apa yang kupandang baik? Dan pada saat aku bertindak masuk wilayah orang Filistin, bergaul dengan Akis, bahkan membantu dia dalam peperangan. Sehingga Raja Akis mengalami kemenangan demi kemenangan karena kehadiran Daud dan pasukannya. Kenapa aku lakukan seperti itu? Ada tekanan dalam kehidupannya, ada ketertuduhan. Kemudian yang berikutnya adalah dia terancam karena keluarganya ditawan dan dia mau dibunuh. Dari dalam diri ada ketertuduhan. Dari luar dia disalahkan. Bahkan diancam mau dibunuh. Saudara, dalam kondisi seperti ini saudara, adalah hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan seperti yang diteladani oleh Daud. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya apa saudara? Dia menguatkan kepercayaan yang masih tinggal, mungkin sedikit. Mungkin sudah tidak nyala seperti semula lagi. Karena apa? Ada tuduhan, ada ancaman dari luar. Ada tuduhan dari dalam, rasa bersalah, dan ada ancaman dari luar. Tapi dia berusaha mencari, menguatkan, meneguhkan imannya bahwa dia tahu persis. Makanya Daud berkata begini, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Karena ketika kita jatuh ke tangan Tuhan, ada kasih setianya yang memulihkan hidup kita. Tapi kalau kita jatuh ke tangan manusia, apalagi manusia yang kejam, selesai. Amin saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Dia menguatkan. To be strong. Encourage muncul dari dalam dirinya sendiri. Makanya pemazmur di dalam membuka mazmur sudah dalam pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik, duduk dengan pencemooh, terus juga berdiri dalam jalan orang berdosa, tetapi yang kesuka adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa saudara? Artinya firman itu menyatu dalam kehidupan kita. Dan ketika ada tekanan dari dalam maupun dari luar, seharusnya firman itu keluar untuk menguatkan kita. Amin. Makanya perlu baca Alkitab setiap hari. Kenapa seringkali kita kehilangan keseimbangan? Karena apa saudara? Kita enggak mencari firman Tuhan setiap hari. Karena pergumulan, permasalahan, ketakutan, provokasi, intimidasi, isolasi dari kuasa kegelapan. Datang enggak pernah pamit, datang enggak pernah permisi. Dia datang begitu saja. Ketika engkau siap atau tidak siap, dia akan menghantam engkau. Makanya perlu sekali kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Supaya apa? Ketika hal itu terjadi, engkau dapat menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Makanya saya menasihatkan kepada semua tim penggembalaan wilayah. Biarkan semua kegiatan gereja yang dilakukan
menguatkan iman dan membawa orang datang dan dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan mendekatkan jemaat dengan dunia. Sehingga gereja dengan dunia tidak ada perbedaannya. Amin. Perkumpulan rohani sama dengan perkumpulan Karang Taruna dan sosialita. Beda. Harus dibedakan. Amin saudara. Tidak seperti itu. Persekutuan gereja harusnya membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Semakin menyadari betapa pentingnya mereka bergantung kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang harus dibela. Amin. Kalau saudara pelajari dalam kisah para rasul, saudara. Rasul Paulus dengan Barnabas, Rasul Paulus dengan Timotius, Rasul Paulus dengan teman-teman yang lain pergi ke jemaat-jemaat. Tujuannya apa saudara? Menguatkan iman mereka dan meneguhkan apa yang telah mereka lakukan ketika mereka percaya kepada Kristus. Sehingga apa? Saudara pelajari di situ. Jemaat makin bertambah. Orang kalau semangatnya dikuatkan, diteguhkan, bahkan ketika menghadapi pergumulan, hidupnya terus diarahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika dia kuat, ketika dia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, bersaksi itu bukan lagi sebuah masalah dan tekanan. Karena apa? Memang gaya hidupnya seperti itu, karena dia tahu persis Tuhan menyertai dia. Amin. Dimanapun dia duduk, dia bisa cerita kok. Kemarin saya dengar firman Tuhan, lalu saya mengalami pergumulan, saya terapkan di mana saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Ternyata memang benar, seminggu kemudian, sebulan kemudian saya mendapatkan kekuatan baru. Masalah memang belum selesai, tapi semangat saya menyala-nyala. Itu jauh lebih penting. Amin saudara. Tapi ingat ya, saya nggak melarang loh umas poco-poco, mau mere, tobelo. Silakan saja. Tetapi sasarannya satu. Orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Siapa yang setuju? Puji Tuhan. Supaya apa saudara? Kehidupan iman kita itu bukan pada saat di gereja terlihatnya. Kehidupan kekuatan iman kita itu bukan pada saat kita duduk manis dalam ibadah. Tapi kekuatan iman akan terlihat ketika engkau menghadapi tuduhan dari dalam dan juga tekanan dari luar. Apakah engkau survive kuat atau menjadi lemah? Bahkan hilang dari peredaran persekutuan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami dengan baik 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Artinya apa? Ketika engkau percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidupmu, sedosa sebesar, segelap, sepekat apapun Tuhan bisa ampuni. Berarti apa? Walaupun mungkin pintu depan, belakang, kiri, kanan dan kiri tertutup semua. Tapi pintu di atas tidak pernah tertutup bagi kita. Katakan amin. Masih ada kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Walaupun mungkin pada masa lalu engkau mengalami kesalahan, melakukan sebuah kesalahan. Bahkan mungkin itu kesalahan yang fatal. Memang Tuhan katakan, Daud berkata begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doaku. Saudara sepakat dengan ayat itu? Saya sepakat dengan ayat itu. Tetapi ada doa yang tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Doa apa itu? Doa pertobatan. Amin saudara. Doa pertobatan. Ketika doa pertobatan dinaikkan, saya percaya Tuhan memberi respon. Karena apa? Dia tidak bisa memungkiri pribadinya. Dia adalah kasih.
Di dalam dia ada kasih karunia yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, bahkan yang menghapus semua dosa dan pelanggaran pada masa lalu kita yang kita akui dan kita tinggalkan. Amin. Sehingga dia bebas berkarya dan menjawab doa saudara yang berikutnya. Karena untuk kuasailah dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan yang pertama. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bukan hanya menguatkan imannya, percayanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti hadir walaupun aku mengalami kesalahan pada masa lalu. Walaupun ada tekanan di sekelilingku dan tidak ada orang yang membela aku. Tapi aku percaya Tuhan menyertai aku. Yang kedua adalah Daud bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 37 dan 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada hal yang kunci dalam kehidupan kita ketika kita bekerja sama dengan Tuhan adalah apa yang dia katakan. Katakan amin. Karena apa yang dia katakan tidak pernah gagal. Apa yang dia katakan tidak pernah berubah. Engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan itu penting. Tetapi langkah selanjutnya datang sama Tuhan. Tanya, Tuhan apa yang harus kulakukan? Walaupun hari ini aku terjepit. Walaupun hari ini sepertinya tidak ada pengharapan. Walaupun hari ini sepertinya aku menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Tapi aku percaya engkau punya rancangan besar bagiku. Dan aku bertanya apa yang harus kulakukan. Saya percaya pasti ada tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin saudara. Entah itu melalui firman yang kita baca. Entah itu melalui orang-orang yang bertemu dengan kita. Atau melalui renungan harian yang kita baca. Atau mungkin melalui pray. Berbagai cara. Mari kita lihat ada satu contoh. Ini adalah Pentagon di Amerika. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terus diklik lagi. Ada seorang ya yang bernama, terus diklik lagi langsung saja. Melvin Laird ini saudara sekretaris pertahanan Amerika dari tahun 69 sampai dengan 73. Nah saudara masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyediakan satu tempat ruangan khusus untuk berdoa di gedung Pentagon tadi yang saudara lihat. Karena dia berkata begini saudara, walaupun kami berpegang pada suatu prinsip bahwa gereja dan negara harus dipisahkan. Ya, kami tidak menganjurkan adanya keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Apa yang saudara bisa tangkap dari kalimat ini saudara? Artinya betapa bergantungnya manusia kepada Tuhan. Walaupun di situ ada pertahanan yang luar biasa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tanya sama Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika sudah tanya, Tuhan jawab, ikuti tuntunannya. Ayat 9 dan 10, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka di ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta dengan 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Artinya apa? Ada langkah berikutnya yang dilakukan, dia bukan hanya mendengar suara Tuhan, tapi dia melakukan apa yang menjadi suara Tuhan itu, apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu. Kita banyak mendengar firman Tuhan. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan dalam sepanjang tahun kita saudara? Saya percaya lebih dari 52 kali kita dengar firman Tuhan. Amin. Karena hari-hari biasa kita juga dengar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita bisa buka di channel-channel di medsos dan sebagainya. Firman Tuhan dikumandangkan. Tapi pertanyaannya berapa banyak yang dilakukan? Itulah yang menentukan kemenangan, itulah yang menentukan perubahan, itulah yang menentukan pemulihan. Kalau firman hanya didengar saja. Kepalamu besar, hatimu kecil.
Sehingga ketika menghadapi tantangan dan pergumulan tetap ciut dan khawatir. Khawatir, takut, cemas itu memang respon manusiawi terhadap pergumulan yang dia hadapi. Tetapi jika tiga itu menguasai kehidupan kita berarti apa? Mungkin engkau banyak mengetahui firman tapi hatimu tetap kecil. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menuntun kita, ayo belajar lakukan. Amin saudara. Enggak ngerti cara melakukannya, tanya sama ketua home saudara. Ketua home enggak ngerti, tanya sama koordinator home keseluruhan. Enggak ngerti juga, tanya sama wakil gembala. Enggak ngerti juga wakil gembala, tanya sama gembalanya. Amin saudara. Tapi saya percaya sampai di koordinator home sudah selesailah urusannya. Amin saudara. Karena Kuitang ini adalah orang-orang, ada banyak orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Apalagi tiap minggu ada home kan. Di Kuitang saya lihat lengkap, ada hal yang rohani, ada juga yang refreshing. Mantap. Saudara, kan? Kalau sampai enggak kuat juga keterlaluan. Saudara. Yang keempat adalah, mari kita lihat. Perhatikan baik-baik, ada satu adegan di sini saudara yang saya katakan sebenarnya tidak begitu ada hubungannya dengan kemenangan yang akan dicapai gitu. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 30, 11 dan 12 saudara. Kemudian ketika mereka berjalan saudara, mereka berjalan terus melakukan pengejaran ke arah di mana mereka harus pergi ya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Terkapar seorang orang muda ini sudah terkapar, sudah 3 hari 3 malam gak makan. Ya. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Saudara nanti di rumah saudara ya, kalau saudara penasaran baca ayat berikutnya. 13 sampai ke bawah saudara. Ternyata adegan yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan kemenangan yang mereka raih ketika berhadapan dengan orang Amalek pada saat perjalanan mereka itu saudara. Ternyata ada hubungan yang erat sekali dengan hal ini. Karena apa? Karena ternyata orang Mesir ini adalah salah satu hamba dari orang Amalek yang ditinggalkan karena dia sakit. Dan selama 3 hari 3 malam dia tidak makan, terkapar sendirian di situ saudara yang kasih dalam Tuhan. Pasukan Daud lewat. Dan ketika dikasih makan sudah menjadi kuat, lalu dia bercerita. Lalu Daud katakan, siapa kamu? Aku adalah hamba dari orang Amalek. Oh jadi kamu tahu dong kemana mereka pergi? Tahu, tapi Tuhan harus bersumpah dulu. Jangan serahkan aku kepada mereka, dan yang kedua jangan bunuh aku. Daud katakan, ya aku akan jaga. Akhirnya apa saudara? Melalui orang ini, mereka bertemu dengan pasukan orang Amalek dan mengalahkan. Artinya apa? Daud dan pasukannya mengalami masa-masa sukar, mengalami kepedihan hati, mengalami kesedihan, mengalami krisis. Saya bicara tentang apa saudara? Di tengah krisis sepekat apapun saya katakan pada saudara, ketika Tuhan buka kesempatan kita untuk berbuat baik, lakukanlah perbuatan baik. Semampu dan sejangkauan kita. Karena kita nggak ngerti melalui adegan ini yang tadinya sepertinya tidak ada hubungan dengan kemenangan dengan orang Amalek. Justru dari situlah awal dari kemenangan itu sendiri. Amin saudara. Artinya pesan ini berbicara tentang apa? Sehebat apapun krisis dalam hidup engkau, tetaplah miliki kepedulian dengan sesama. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita di hadapan Dia. Lagu yang tadi 62 Mazmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan refnya saja, kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dekat Allah saja
dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Bersama, mari kita angkat tangan kita, katakan bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu, amin, dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Turunkan tangan saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami discourage, hilang kekuatan secara iman. Bahkan mungkin sedikit pengharapan yang masih tersisa. Karena mungkin ada tuduhan dari dalam maupun tekanan dari luar. Pahami dengan baik, pintu di atas saudara masih terbuka bagi kita. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, ada satu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan, yaitu doa pertobatan. Ketika engkau datang, bertobat, membawa hidupmu di hadapan Tuhan, Dia akan memberikan tuntunan dalam kehidupanmu. Saudara yang sepakat dengan firman Tuhan hari ini, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Nanti saya minta Ibu Gembala, Ibu Jane akan berdoa buat kita. Kita naikkan ref ini sekali lagi. Hanya dekat Allah saja. Tetap buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama katakan, oh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu, dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih tetap berdiri. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Satu hal Tuhan, kami mohon jangan jauhkan kasih karunia-Mu dari kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami bersepakat, kami mohon ampun atas semua kesalahan yang kami perbuat. Entah itu meragukan kasih-Mu, entah itu meragukan kuasa-Mu. Hari ini kami minta ampun Tuhan. Satu hal, kami mau belajar untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan dalam segala keadaan untuk selalu berkata bahwa Engkau baik. Karena Engkau terlebih dulu melakukan semua hal yang baik dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang bersuka cita hari ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Jane. Saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan news selama sepekan. Saya persilakan. Shalom murid Kristus, inilah info sepekan dalam MCC News. Exit Youth and Teen Service, strengthen your grip.
jam 12 siang ini bersama Pastor Jenny Titawano. Doa pelayan MCC akan kembali diadakan pada hari Sabtu 29 Oktober jam 7 pagi di MCC BSD. Hai adik-adik, ikuti Menorah Stars on-site service minggu depan. Tuhan, penguatku. Pastikan kalian dalam kondisi sehat ya. Ibadah Raya MCC Kuitang minggu depan, 30 Oktober 2022. Akan dilayani oleh Penatua MCC Pastor Anta Kirana. Ikuti Seminar Doa MCC seri ke-6 dengan tema Kemenangan Doa. Jumat 4 November jam 7 malam via Zoom. Dan berikut ini informasi lainnya. Inilah nama-nama jemaat MCC yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, sehat selalu dan diberkati senantiasa. Sekian MCC News hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Modi. Shalom. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Nathanael yang sudah menjadi berkat buat jemaat MCC. Ada pengumuman tambahan, mengingatkan untuk jemaat yang belum terdaftar dalam Yayasan Maranatha. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi meja sekretariat yang ada di lobi gereja depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk jemaat atau pelayan yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini. Ada Gilang. Ulang tahun, ucapkan padamu, damai sejahtera doakan untukmu. Selamat ulang tahun, Yesus menyertaimu, sukacita dan berkat bagimu, kasih karunia untukmu. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Mu. Sepanjang tahun ini Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau sudah memberkati juga anak-anak kami yang kekasih, Gilang maupun Rahayu yang ada, bahkan Vira dan semua jemaat-jemaat yang tidak bisa kami sebutkan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan, Engkau Allah jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kedepannya. Kami tahu Engkau juga menyertai sehingga apapun yang mereka rancangkan dalam kehidupan mereka, bersama dengan Engkau mereka cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory haleluya Tuhan, kami juga menyerahkan Pastor Nathanael ke dalam tangan-Mu, hamba kebenaran-Mu Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan, memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, memberkati apapun yang dia kerjakan dengan tangannya. Engkau Allah jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia.
Mulai dari Presiden Joko Widodo yang ada, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan seluruh kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada pemerintahan yang terendah, Engkau berkati Bapa. Biarlah apa yang mereka putuskan, mereka mau memutuskan itu hanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami MCC yang ada, tim penggembalaan yang ada, tim penatua yang ada, seluruh pengurus, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada, semua terpelihara di dalam Engkau, bertumbuh di dalam karakter dan iman hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami serahkan mereka Tuhan. Kekuatan yang berasal daripadamu mampukan mereka berkata bahwa Engkau Yesus baik. Karena sakit penyakit, penderitaan, penganiayaan apapun juga tidak akan mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami serahkan mereka, ada Ibu Syana yang ada, dan juga pemulihan demi pemulihan yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Satu yang kami tahu, Engkau tetap menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Kau sudah menyertai kami sampai saat ini. Minggu ke depan kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pulanglah kembali ke aktivitas masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Silakan duduk kembali. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk doa persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah melimpah dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Happy Sunday. God bless.